sebenarnya kita tuh nggak butuh 10 step skincare gitu ya untuk mendapatkan kulit yang sehat glowing. Malah kadang tuh jadi merusak keseimbangan tubuh dan keseimbangan kulit itu sendiri gitu ya, merusak skin barrier kalau misalnya kita bicara tentang kulit. Justru sebenarnya kulit kita tuh hanya butuh yang esensial gitu. Lab Belajar Ibu mempersembahkan Suara Ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Hai hai teman Suara Ibu, selamat datang di ruang ngobrolnya para perempuan yang ingin terus belajar, tumbuh, dan saling menguatkan. Aku Intan dari Divisi Partnership dan hari ini aku seneng banget karena bisa ditemani oleh partner ngobrol aku, Angel dari Divisi HRD. Halo Mbak Angel. Halo Mbak Intan, hai juga teman Suara Ibu dimanapun berada. Senang banget akhirnya bisa kembali lagi di episode terbaru Suara Ibu. Dan kali ini topiknya bakal adem tapi dalam, ya kan Mbak Intan? Iya benar-benar adem tapi dalam. Coba ditebak-tebak kira-kira apa? Karena hari ini sebetulnya kita akan ngobrolin tentang skincare. Sebelum ngobrol lebih dalam, sebelum kita ke narasumber, aku tuh pengen curhat dong ibu dan sister gitu ya, soal pengalaman pribadi, kembali memikirkan skincare apa yang tepat buat kulitku. Jadi dulu di masa gadis gitu ya, aku merasa punya banyak waktu untuk mengeksplor skincare ini, skincare itu gitu ya. Sempat sempat juga terperosok ke jalan yang tidak benar gitu. Sehingga kemudian singkat cerita menjadi ibu. Di ketika menjadi ibu itu udah kayak prioritas kesekian lah, yang penting yang lain gitu kan. Nah di titik sekarang ketika anak keduaku udah usia 3 tahun, mulai deh mikir, oh my god udah 30 sekian-sekian gitu, skincare mana nih yang tepat. Dan ketika aku mulai ke sosial media, mulai ke marketplace, kayak bingung banget, banyak banget, entah itu step, entah itu merek, entah itu produk gitu ya. Sampai aku bilang sama di parku gitu, please bantu aku, kasih tahu aja aku beli produk apa. Aku udah nggak bisa mikir gitu. Nah di sini hari ini itu menarik banget buat aku pribadi karena muncul konsep yang disebut dengan skinimalism yang diangkat oleh Alture. Sebuah pendekatan yang mengingatkan kita untuk kembali ke hal-hal yang esensial. Ya, benar banget, Mbak. Aku kalau misalnya spill sedikit perjalanan skincare, memang sebenarnya skincare tuh pertama ada waktunya kapan kita cocok. Jadi waktu aku masih belia, belia waktu belia tuh kerasa kalau yang hydrating banget itu tuh nggak cocok malah Mbak. Yang moisturizer banget itu nggak cocok karena waktu itu kulitnya memang tipe berminyak. Tapi ternyata aging tuh is real karena memang menjadi kering kulitnya dan ternyata moisturizer dan toner, essence itu tuh jadi penting. Nah, yang mana ini tuh ternyata diangkat lah oleh Elcher yang nantinya akan ada giveaway. Jadi buat ibu sister semuanya, tolong please banget stay tune sampai akhir karena nanti ada giveaway menarik. Benar, ingat pesannya ya, tunggu sampai akhir karena ada hal yang sangat menarik nanti ibu dan sister semua. Nah, lanjut ya. Kalau ngelihat profil Instagram narasumber kita hari ini, sambil lihat-lihat juga postingan-postingan yang relate sama skincare beliau, ada dua kata yang langsung muncul di benakku. Yang pertama menyegarkan dan yang kedua melindungi. Sama seperti seorang ibu, menyegarkan dengan kasihnya dan melindungi dengan kehadirannya. Keren banget, keren banget. Nah, tentu saja karena itu dan juga kita sebagai seorang ibu, pasti kita ingin banget ada sharing, ngobrol dengan sesama ibu juga. Nah, makanya hari ini kita nggak sendirian karena sudah ada narasumber yang sangat spesial hari ini dan akan sharing dan memahami lebih tentang skin minimalism serta juga merawat kulit dengan bijak. Nah, beliau adalah Bu Sis kita, Suci Utami Nurwidia, seorang farmasis dan co-founder Elcher Beauty Indonesia. Selamat datang di Suara Ibu, Bu Suci. Halo, hai hai Bu Sis semua, Mbak Angel, Mbak Nadia, thanks for having me. Saya Suci, tadi udah makasih buat perkenalannya. Aku tadi udah sebutin ya sama dengan Bu Sis semua, aku adalah seorang ibu dari dua orang anak laki-laki. Dan senang banget hari ini bisa berbagi cerita tentang perjalanan aku dan juga Alcer dengan untuk menemukan keseimbangan, enggak keseimbangan juga ya, intinya harmonisasi ya antara karir, keluarga, dan juga merawat diri dengan penuh kesadaran. Gak sabar nih mau ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Angel dan juga Mbak Nadia sama Bu Sis semua. Siap-siap. Ini udah di-spill sama Mbak Sucinya sendiri ya.
Kalau teman-teman lihat ke sosial medianya gitu, sosok Mbak Suci buat aku pribadi inspiring banget gitu. Ada banyak peran, banyak perjuangan, banyak cerita tentunya. Iya, bener banget. Kita nggak sabar ingin mendengar kisah dari Mbak Suci. Nah, jadi sebagai awal kita flashback dulu ya Mbak Suci. Bisa cerita sedikit gimana awalnya Mbak Suci menekuni bidang farmasi dan apa sih yang menumbuhkan passion di dunia sains dan kecantikan? Silahkan Mbak Suci. Oke, makasih banyak Mbak Angel, Mbak Nadia. Jadi tadi yang udah di-sharing ya, mungkin buat teman-teman, kadang-kadang yang dengerin suka ada di kelas, jadi udah pada tahu nih. Jadi dulu aku kuliahnya tuh apoteker farmasi, saya teknologi farmasi di ITB. Nah kebetulan memang tarik banget nih, gimana sih sains tuh bisa membuat hidup manusia lebih baik gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang kita punya. Nah aku juga suka banget proses formulasi, terus memahami bahan aktif, dan juga melihat gimana sih produk tuh bisa benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kulit. Sebenarnya setelah lulus tuh kan aku kerja di multinational company, farmasi, depannya P, belakangnya R, vaksin dan obat-obatan yang banyak banyak teman-teman ini kan gitu kan. Tapi menurutku tuh pengalaman itu tuh membuka wawasan aku tuh lebih besar juga tentang standar industri, riset dan pentingnya kualitas. Nah di sisi lain juga menyadari nih bahwa ritme hidup yang cepat itu tuh membuat aku tuh lupa buat bernafas gitu. Akhirnya aku ngerjain riset tentang namanya tugas akhir ya dulu ya pas kuliah S1 tuh di tentang di bahan alam sama di formulasi teknologi farmasi ya nama kelompok ilmuannya. Itu aku membuat ekstrak kulit buah naga yang warnanya merah-merah gitu dijadiin lipstick pewarna alami. Nah sebenarnya idenya sesimpel itu sih. Waktu itu aku suka banget makan buah tapi kok kayak kulitnya dibuang gitu aja gitu ya. Terus kayak kenapa sih nggak kita manfaatin? Terus akhirnya riset-riset tuh ternyata ada nih pigmen beta lain namanya waktu itu. Akhirnya ya udah aku ngajuin proposal sendiri dan segala macam. Terus waktu itu juga ada riset farmasi itu kan lumayan mahal ya buat bahan baku dan segala macamnya. Terus waktu itu dibuka juga tuh ada grant dari Tanoto Foundation buat anak S1 yang pengen masukin proposal riset segala macam. Akhirnya aku memberanikan diri buat submit nih dengan proposal yang masih raw banget gitu. Terus ya udah akhirnya apa namanya masukin, dan untuk masukin itu aku butuh teman gitu ya buat grup gitu, walaupun itu sebenarnya tesis aku. Akhirnya aku ajak dua sahabat aku, itu ada Azizah dan Fitri, yang waktu itu aku kebetulan lulusnya tuh targetnya bulan Maret karena aku kecemplung dunia kabinet kemahasiswaan ITB waktu itu. Jadi aku lulusnya Maret, dan aku di saat itu teman-teman aku itu um, udah apa namanya udah lagi kuliah apoteker sibuk-sibuknya tapi bersedia bantuin aku. Nah itulah jadi udah dengan bantuan mereka dapat proposalnya dan dapat dananya juga, dan kita juga juara waktu itu. Jadi dananya digunakan untuk itu. Nah sekarang Aziza dan Fitri itu yang nemenin aku buat ngembangin Alcer. Gitulah singkat ceritanya. Latar belakang aku kuliah farmasi dan kenapa akhirnya bisa terjun bikin skincare Alcer ini. Jadi itu awal mulanya Alcur kali ya Mbak. Mungkin bisa Betul, diceritain betul. dari awal mula gimana cara apa ya awal mula lahir Alcur. Oke, jadi tadi yang udah aku sempat sharing ya, emang itu berawal dari tugas akhir aku waktu S1 yang dibantu sama teman-temanku yaitu Fitri sama Azizah gitu, buat dapetin Toronto Foundation. Tapi sebenarnya perjalanannya nggak berhenti di situ. Jadi waktu itu aku sempat kerja di multinational company, terus kemudian ini sih apa yang aku ceritain banget ya, tahun 2018, 2017 ya, setelah nikah itu kan aku lagi hamil 2 bulan, terus kayak pas di tengah-tengah pekerjaan itu tuh kayak merasa kayaknya aku ingin mencari sesuatu hal yang ingin aku cari selama ini gitu ya. Akhirnya muncullah tuh ada informasi tentang National Symposium Cosmetic Competition apa segala macam di kampus ITB waktu itu ya, yang ada nggak usah. Daftarlah, enggak sih sebenarnya kebetulan dulu tuh dosen aku ya, supervisor pas S1 tuh ngomongin ini ada lomba ini, kamu nggak ikutan masukin topik S1 kamu gitu. Akhirnya aku ya udah beranikan diri, mana bilang ke bos aku dulu kayak untuk cuti gitu. Boleh mau izin mau ngapain nih, mau ikutan lomba ini, ngapain ikutan lomba ini, ya poin ya kayak dengan beribu alasan akhirnya aku berangkat ke Bandung sendirian, ibu hamil 2 bulan, ikut lomba dan alhamdulillahnya juara satu. Nah disitulah sebenarnya yang jadi bahan bakar untuk menjalankan Acer gitu ya, kayak oh kayaknya emang gue harus mulai sekarang nih, harus mulai gitu. Karena saat itu juga kebetulan ketemu sama Bu Nur Hayati Subakat jadi jurinya, jadi kayak bener-bener dapet insight banyak sih, kayak emang ibunya tuh sangat humble gitu ya, dan emang contagious gitu, yang kayak kan kebetulan sama-sama ini ya alma maternya sama gitu ya, semoga nular juga ya rezekinya, amin. Amin.
Iya, jadi di situ sih yang kayak bener-bener salah satu turning point ya yang kayak 2017-18 ya. Kayak sebenarnya tuh udah pikiran tuh udah mulai kepikiran buat kayak harus mulai suatu hal nih kayak buat suatu hal yang lebih berdampak, impactful dan segala macam dari keilmuan yang udah aku punya gitu. Ya udah akhirnya berangkat dari situ, terus 2019 kebetulan suami juga kuliah ke Melbourne dan dari 2019 sampai 2011 itu yang benar-benar jadi fase hidup refleksi gitu ya, kemana sih arah kehidupan. Nah, ini nih yang sering aku sharing ke Bu Sis nih kalau misalnya ngisi seminar gitu ya. Ini mungkin termasuk gap year aku ya 2 tahun di mana apa namanya bener-bener bertanya lah banyak bertanya pada diri sendiri apa impact apa yang mau aku lakuin buat banyak orang terus kayak legacy apa yang mau ditinggalin selama hidup gitu ya kalau misalnya kita udah nggak ada akhirnya terbentuklah mulai dari apa yang kita punya gitu kan oh farmasi punya keahlian bikin kosmetik apa segala macam akhirnya bikinlah si Alcer ini. Nah di pas di Melbourne juga aku nggak apa namanya tetap ini ya gitu ya aktif ikutan seminar, ikutan workshop, belajar IELTS kan waktu itu lagi ngejar beasiswa juga gitu kan. Terus di sana juga banyak workshop-workshop tentang DIY skincare gitu ya mungkin banyak sama Mandiri pernah denger ya. Aku juga ini loh apa kok pas di Indonesia ngadain workshop ya semoga ntar pas ke Indonesia aku ngadain ya DIY skincare. Jadi itu sih berawal kayak dari situ ya. Jadi kuncinya sebenarnya mengekspos diri dengan hal yang apa ya pengen kita jadi mimpi kita gitu ya jadi insya Allah kalau misalnya kita mengekspos dan memfulfill diri kita dengan hal yang emang menjadi mimpi kita tuh kayak ntar ada aja gitu jalannya gitu sih kurang lebih ceritanya panjang ya tapi ya itu oh iya tadi lupa cerita intinya perjalanan ke Bandung tuh aku lagi hamil 2 bulan muntah-muntah lagi di travel terus kayak itu sih yang paling berkesan jadi luar biasa memang perjuangan ibu-ibu mengejar mimpi gitu ya. Iya, iya, baru aja mau ini karena kan, Jadi kamu tidak sendiri gitu. iya karena Semua sebagai ibu-ibu. orang dalam tadi kita dapat spill cerita nih ya, ternyata ada cerita yang historical kali ya, perjalanan ke Bandung dengan penuh perjuangan sebagai ibu hamil ya waktu itu ya Mbak ya. Betul. Hmm. Ya, jadi sempat muntah-muntah dan segala macam itu mungkin akan sangat kalau dibikin di board historinya Alcur nanti itu harus muncul lagi. Iya, betul, betul, betul. Wah, menarik sih. Berarti memang diawali dari minat ya waktu pas di Betul. farmasi. Karena sejujurnya aku farmasi juga, farmasis, tapi dari Unpad. Halo. Hai, tangga. Karena itu jadi aku paham banget sih. Tapi memang kalau Mbak Suci di wet lab-nya, kalau aku di dry lab-nya, jadi ngolah data dan sebagainya. Menarik banget Mbak Suci. Nah, kalau misalnya tarik ke sekarang, nah sekarang kan Mbak Suci dirinya lagi nggak di Indonesia ya Mbak ya. Nah, kalau sekarang lagi kesibukannya apa aja nih Mbak Suci? Oke, kalau kesibukan sekarang, Alcer ya, tetap dari Jakarta remote. Sebetulnya aku sekarang lagi tinggal di UK. 2023 itu aku alhamdulillah lulus master di MSI Management Entrepreneurship di Cranfield University. Alhamdulillah juga di beasiswa dari LPDP. Kemudian setelah lulus, karena aku aktif di entrepreneur ecosystem dan segala macam, aku coba izin untuk memanfaatkan waktu buat lebih banyak tenggelam di entrepreneur ecosystem global gitu ya. Jadi aku selama 2 tahun di sini. Iya, sekarang lagi sibuk itu sih ngurusin juga gimana caranya buat ngembangin terus nih riset terus keilmuan yang kita punya dan apa yang memberikan manfaat yang lebih luas gitu lah gimana caranya. Gitu sih kesibukannya itu ya. Dan sibukannya juga merawat anak ya. Kebetulan aku juga baru ngelahirin anak kedua. Jadi cukup challenging. Kalau misalnya ditanya gimana menyeimbangkan ya work life balance itu tuh agak-agak 50-50 sebenarnya karena menyeimbangkan kehidupan tuh sebenarnya agak susah ya yang benar sebenarnya gimana caranya mengharmonisasi atau mengorkestrarisasi gitu jadi ya kesibukannya itu sih sama dengan musik semua ya berusaha menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dan juga mengejar mimpi. Sebenarnya poin tadi itu poin yang menarik banget yang kita mau simpan sedikit nanti di belakang ya soal multi peran yang nggak multi peran lagi ini multi peran banget kayaknya namanya kuliah jadi ibu jadi istri jadi entrepreneur juga nah itu mau kita simpan. Itu kita pengen nanya nih Mbak sebenarnya tadi karena kita udah bicara soal awal mula Alcer gitu ya kenapa sih milih konsepnya itu malah skinimalism dan apa sih filosofinya? Oke, minimalism ya tadi Mbak Nadia sama Meja kayak udah sampai juga di awal ya merasa overwhelmed dengan banyak kepilihan. Sebenarnya itu juga yang rasakan gitu ya aku dan teman-teman rasakan kenapa sih kayak banyak banget pilihan dan segala macam tapi sebenarnya apa ya ada sih penelitian yang menyebutkan kebetulan penelitian itu dilaporkan di sama Alur ya ada namanya
salah satu organisasi tahun 2018 mereka tuh mengadakan penelitian sama Mintel. Kita 80% konsumen itu merasa kewalahan dengan kompleksitas perawatan kulit mereka gitu. Jadi akhirnya mendorong adopsi skin minimalism ini sebagai solusi perawatan yang lebih sederhana dan efisien sebenarnya. Jadi 4 dari 5 orang gitu ya kalau berdasarkan riset. Sama dengan aku, sama dengan Mbak Angel, Mbak Nadia, dan juga Busi semua. Karena kan zaman era tuh sangat cepat gitu ya. Banyak informasi, banyak sharing-sharing juga tentang banyak hal gitu yang kadang membuat kita tuh jadi kayak, aduh, milih yang mana sih? Atau mungkin kayak banyak banget sih informasi, jadi kayak fokusnya tuh jadi banyak banget terpecah-pecah dan akhirnya lupa dengan hal-hal yang esensial. Jadi sebenarnya konsep dari yang Alcer bawa sendiri tuh sebenarnya beyond skincare sih sebenarnya konsepnya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah menerapkan kehidupan minimalis atau simplify kehidupan gitu tuh relate banget sama ini karena itu sih sebenarnya kita tuh nggak butuh 10 step skincare gitu ya kalau misalnya kita bicara tentang konteks skincare untuk mendapatkan kulit yang sehat glowing. Malah kadang tuh jadi merusak keseimbangan tubuh dan keseimbangan kulit itu sendiri gitu yang merusak skin barrier kalau misalnya kita bicara tentang kulit. Justru sebenarnya kulit kita tuh hanya butuh yang esensial gitu. Apa yang dibutuhkan kulit kita. Itu sih sebenarnya balik ke situ ya kalau misalnya konsep dari skin minimalism. Jadi makanya Cherny menghadirkan rangkaian produk kecantikan yang apa ya memanfaatkan bahan alam juga, khususnya tropis dan juga apa namanya menyederhanakan rutinitas kecantikan menjadi perawatan yang esensial itu tadi. Jadi solusi lah buat temen nih, buat aku dan buat teman-teman yang mendambakan harmoni antara kecantikan, keberlanjutan dan juga kesederhanaan gitu. Kayaknya ini adalah sebuah kabar bahagia buat para ibu dan sister ya yang merasa nggak perlu lagi nambahin keributan dalam hidup gitu ya. Belum lagi tadi ngomongin keharmonisan dengan alam, terus bahan-bahannya juga lokal ya Mbak. Misalnya prioritasin Iya betul. ya pepaya Dan ekstrak tropis. gitu-gitu ya, menarik banget Iya. sih. Nah, Jadi emang kita tuh ngambil ini sih fokusnya sebenarnya ke tropical plant di Indonesia gitu. Karena kan Indonesia adalah negara kedua dengan biodiversitas terkaya di dunia ya. Masih inget nih, ini ada di salah satu line akhir aku pas S1, jadi kayak masih ada inget beberapa line. Iya, aku jadi penasaran lagi nih. Bisa sampai lahir di dua produk ini. Jadi pertamanya produk mana dulu tuh, Mbak? Jadi kita tuh emang mulai satu bisnis tuh ya beda-beda ya. Ada yang bisa langsung satu varian atau segala macam, tapi kita emang start small dulu ya karena memang menyesuaikan dengan resource yang ada dan kita juga pengen trial dulu nih kira-kira works apa enggak. Kita mulai dengan produk kan tadi ya multifungsi, jadi kita mencoba berusaha menggabungkan banyak fungsi dalam satu produk gitu. Namanya tuh Papai Glow Multipurpose Face Essence. Jadi sebenarnya keywordnya adalah multipurpose itu ya. Jadi kita mencoba menggabungkan serum, essence, sama toner jadi satu gitu dalam satu produk gitu. Gimana sih kita memformulasikan itu? Itu lumayan tuh risetnya kita setahun ya, hampir 1,5 ya, kayak hampir 2 tahun lumayan tuh kita ngembanginnya juga. Tapi intinya tuh tadi ya balik lagi ke background tadi yang ngerasanya kayak ini toner buat apa sih? Oh ini ada toner buat A, B, C gitu. Terus ini ada serum buat A, B, C, ini buat apa gitu. Kenapa sih kita Mm-mm. nggak bisa membuatnya jadi satu gitu ya? Mau saya ya buat banyak skin type dan segala macam. Ya itu sih sebenarnya balik lagi namanya gimana caranya menyederhanakan suatu hal yang rumit dari segi skincare gitu sih backgroundnya ya. Jadi sebenarnya itu gimana menggabungkan serum yang bisa buat mencerahkan, terus bisa juga melembabkan, terus juga udah bisa ada efek tonernya kayak gitu. Backgroundnya sebenarnya. Jadi ya sama ya sebenarnya backgroundnya karena ibu-ibu udah rempong gitu ya pagi-pagi ngurusin anak, terus skincare nggak sempet udah deh cepat aja tap 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 aja beres gitu. Ini sebenarnya Wah, berawal dari ibu-ibu mager gitu ya. Katanya kan inovasi tuh datang dari kemalasan sebenarnya. iya aku pernah denger itu tuh. Betul nggak? Orang-orang malas tuh orang yang cari shortcut malah memudahkan Iya gitu ya. betul. Iya. Jadi kayak gimana caranya shortcut terus kayak oke. berarti dari serum, sorry, berarti dari essence ya, dari multi-purpose essence, lanjut ke multi-purpose tinted UV. Bener gak sih, Kak? Iya betul Enggak. tinted UV shield namanya. Jadi waktu perjalanan itu tuh dari tahun berapa tuh, Mbak, Alcer muncul? Kita launching produk pertama itu 2023. Sorry 2022, sorry. Aku agak mix ya 2022. Ya, itu akhirnya terus intinya kan tes market dulu dan segala macam. Terus akhirnya itu kita udah ada blueprint produk sih sebenarnya.
sebenarnya essential product buat ini tuh apa aja. Kan biasanya kan kebutuhannya tuh cleansing, moisturizing, sama protecting kan. Sebenarnya intinya tuh tiga, tiga itu sih apa namanya essential skincare. Jadi kita berusaha melengkapi regimen skincare itu dulu gitu. Nah, jadi baru dua nih ya. Jadi spill dulu nih. Nanti produk selanjutnya adalah pelengkap dari tiga regimen itu sih. Jadi apa namanya moisturizing dan whiteningnya udah, terus habis itu buat protectingnya udah, terus nanti tinggal cleansingnya. Itu sih. Jadi itu. Oke, Oke, gak oke. sabar menunggu produk terbarunya. Eh, jadi Amin. tantangannya apa aja tuh Kak? Dari awal sampai di sekarang apakah masih ada tantangan dan bagaimana cara handle gitu? Wah, banyak sih kalau ngomongin tantangan challenge ya. Pasti namanya kehidupan ya. Kita tidak akan pernah selesai diuji sampai kehidupan ini berakhir. Benar. Tapi intinya challenge tuh pasti ada ya mau kita di stage bisnis manapun gitu ya. Bisa dibilang ini kan masih early stage ya buat Alcer sendiri dan masih emerging gitu, masih masih banyak room of improvementnya gitu. Aku bilangnya sama teman-teman. Jadi intinya tantangannya sebenarnya ini sih, karena sekarang lebih ke gimana caranya mengedukasi dan memberikan informasi gitu ya ke banyak orang bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu sebanyak itu mengkonsumsi skincare gitu ya. Maksudnya dalam hal ini maksudnya cukup kita harus tahu kebutuhan kulit kita tuh apa, kita cari fokus ke hal yang esensial intinya balik lagi tuh ya. Apakah yang pertama kita harus kenalin dulu ya kulit kita tuh apa dan segala macam. Nah, cuman kan banyak orang-orang yang terbawa instan gratification itu tadi ya, terus maksudnya kayak pengen yang cepet, terus apalagi orang-orang Indonesia tuh pengen yang kayak pengen cepet putih gitu ya, mungkin masih banyak ya, aku nggak tahu apakah sekarang standar kecantikan masih orang-orang yang putih atau ke Korea kayak gitu ya, maksudnya nggak pengen, maksudnya itu hak orang gitu ya mau mau berkiblat ke skincare mana gitu ya maksudnya, cuma maksudnya banyak yang mudah terbawa gitu dengan kayak misalnya kayak influencer A bilang ini bagus nanti besok bilang apa gitu kan, maksudnya kan ganti-ganti terus gitu karena itu tuh sebenarnya yang pengen, itu yang sebenarnya agak agak challenging ya maksudnya di situ sih gimana sih coba bahwa sebenarnya kita tuh kulit kita tuh hanya butuh yang esensial aja gitu. Aku juga kalau nggak salah pernah di karena kuliahnya pernah mirip kayak entrepreneur, dosen pernah ingetin gitu ya. Salah satu cost besar itu adalah educating the customer ya. Apalagi di era informasi dari mana aja. Jadi mungkin kebayang tuh tantangan yang sedang dialami Alcher, apalagi baru di umur 3 tahun ya lagi lucu-lucunya ya Mbak. Ada betul. Nah, kita mulai ngomongin ke arah peran ya sebenarnya. Nah, awal Alcur hadir itu kayaknya di 2022 berarti Mbak lagi S2 ya atau baru akan? Baru akan Baru justru akan ya sebenarnya tadi. proposal, jadi curhat dikit ya, jadi sebenarnya bisnis proposal acara ini yang sebenarnya membawa aku mendapatkan beasiswa kuliah entrepreneurship. Jadi Wow. ya jadi sebenarnya ini personal banget sama sih sebenarnya kayak ya alhamdulillahnya jadi real bisnis gitu ya maksudnya jalan gitu. Karena kan Oke. emang kalau berdasarkan teori entrepreneurship tuh banyak fatality rate dari entrepreneurship. Kita jadi kuliah entrepreneurship ya, tapi intinya nggak apa, tapi intinya tuh sebenarnya banyak hal-hal bisa segala macam, tapi intinya tuh berujung jadi ide aja gitu nggak terrealisasi. Jadi ya udah di stage ini tuh udah sangat bersyukur gitu dengan udah lahir gitu ya. Intinya kalau seorang ibu tuh udah brojol nih anaknya gitu. Tinggal gimana caranya merawat, memupuk dan menyiraminya. Jadi bisa ngebayangin sih sebenarnya Alcur dan perjalanan pasca sarjana ini tuh ini ikatan batinnya kuat ya karena emang dia yang membawa, mengantarkan kemudian ke S2-nya. Lalu bagaimana respon dari keluarga, teman dan circle akademik saat itu? Respon pas pertama kali launching atau pas apa nih? Pas mau. Iya, pas awal launching, Oh, oke. kemudian akhirnya malah itu yang mengantarkan kan, Mbak, untuk ke Iya betul S2 betul ini betul. gitu. Benar Gimana ini banget. reaksi orang-orang terdekat? Reaksinya, alhamdulillah ya pada support semua sih kalau orang terdekat ya. Cuma maksudnya yang aku rasain tuh sebenarnya kita tuh ini sih apa namanya nggak bisa memaksakan teman-teman kita untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi kayak apa namanya ya udah maksudnya misalnya mereka mau review, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Walaupun kalau nggak beli, cuma maksudnya dulu tuh awal-awal aku bener-bener sampai ngeliat gitu ya di email siapa aja yang beli, oh ini temanku yang A beli, gue beli. Tapi ini serius ini kayak curhatan behind the scene ya yang kayak oh oke oke oh dia berarti dia peduli nih, berarti peduli gitu. Jadi kayak aku inget sih siapa-siapa aja yang kayak mensupport pas masih dari awal-awal banget dan segala macam. Bahkan sebenarnya tuh review kecil, maksudnya sesimpel kayak nge-post di story, terus nge-review di e-commerce itu tuh kayak big matters banget, support yang besar banget gitu buat seorang pebisnis gitu ya. Maksudnya kayak karena struggle itu luar biasa ya, maksudnya struggle
mental dan maksudnya fisik, mental dan segala hal gitu lah intinya. Tapi intinya itu sih, jadinya alhamdulillah kalau misalnya keluarga itu ya sih positif sih kayak ya banyak yang bantu, banyak yang ngonekin ke sini ke sana kayak gitu. Jadi, nah tapi intinya itu kita nggak bisa memanfaatkan, intinya itu kita harus tetap ngebuka gitu ya, ngebuka network dan segala macam dan jangan apa ya, kalau aku sendiri sih mencoba buat keluar dari zona nyaman gitu ya, kayak mencoba apa namanya, nawar-nawarin langsung, terus kayak misalnya Japri, gimana meta feedbacknya, pas segala macam Japri. Jadi kayak benar-benar open for feedback gitu sih, kayak ada 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 saran nggak, ada buat improvement produk ke depan apa segala macam gitu. Nah ini udah mulai ke multi peran itu sih Mbak. Tadi juga kan di awal kebayang sih gimana apa namanya ngeliatin banget ya teman-teman yang sebenarnya support seperti apa gitu dan jadi mood jadi apa ya booster buat semakin semangat Betul, gitu ya membesarkan anak ini gitu ya. Nah aku jadi mau curhat juga. Ini emang kalau ketemu ibu-ibu tuh bawaannya pengen curhat ya. betul. Aku aku pribadi tuh pernah ngerasain jadi mahasiswa pasca sarjana saat single dan juga pernah saat punya anak. Anakku waktu itu usia 3 bulan dan aku harus ngantor sambil kuliah kuliah di kantor gitulah. Rasanya Allahu Akbar, aku kayak nggak percaya udah ngelewatin itu, tapi kalau disuruh ngulang kayak nggak mau gitu rasanya. Tapi Mbak Suci ini another level menurutku gitu. Kuliah sambil jadi ibu dua anak, hidup di luar negeri, besarin bisnis yang juga sama-sama masih baik gitu. Please banget ceritain mungkin cerita yang paling menarik gitu ya soal dinamika hidupnya atau juga prinsip yang dipegang itu tuh apa sih sebagai ibu multiperan yang juga jadi istri gitu sebagai entrepreneur bisa lah kita diceritakan boleh curhat juga Waduh, boleh. curhat aja deh ya. Ini kenapa curhat nih Bu Sis. Jadi kalau aku juga masih jauh dari sempurna gitu ya. Makanya kalau saya tanyain gimana sih cara menyeimbangkan hidup, balance nih antara keluarga, karir dan segala macam. Aku menjawab tuh kayak aku tidak berusaha menyeimbangkan. Aku berusaha mengharmonisasi semuanya gitu ya. Dan yang pasti komunikasi terbuka sama keluarga, support system, terutama yang paling dekat gitu ya. Kita itu yang benar-benar sahabat terbaik lah intinya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tinggal di rantau ya itu pasti relate banget karena kalau kita merantau tuh pasti kita udah bergantung satu sama lain lah sama sama suami sama anak gitu. Karena ya mau minta tolong siapa lagi gitu ya gitu. Jadi aku tuh ini sih ada satu buku di Atomic Habit ya, kalau misalnya teman-teman suka baca buku Atomic Habit itu pasti udah sering lihat ya yang covernya putih terus ada titik gitu. Tapi intinya tuh life is not about waiting for the storm to pass, tapi but about learning to dance in the rain. Jadi kayak ya sudah gitu. Yang penting bukan menunggu badai itu reda. Jadi gimana caranya kita belajar menari di tengah hujan itu. Jadi kayak ya udahlah, menarilah dan berbahagia di tengah kecaosan ini. Aku juga cowok, busi sama juga dengan busi semua gitu ya. Dapur berantakan ya, cucian piring menumpuk, gelas-gelas dan segala macam. Ini yang baru-baru kayak kenapa cucian kok nggak habis-habis ya? Kayak ada lagi baru gue ngelipet, tiba-tiba udah numpuk lagi. Jadi kayak terus akhirnya lama-lama ya udah emang harus di embrace aja. Kalau misalnya kita nunggu itu semua rapi ya kita nggak akan bergerak jalan. Jadi iya, embracing all the chaos gitu ya intinya. Kayak set goal sih sebenarnya, tapi setiap setting goal tuh aku kalau aku pribadi selalu ini balikin kayak apa namanya, kalau di Islam tuh kan ada ya semuanya tuh bergantung pada niat gitu ya, jadi kebalikin lagi niatnya ke mana, apakah niatnya udah lurus apa belum, apakah emang benar-benar buat mencari validasi manusia semata ataukah buat ibadah apa gimana gitu. Jadi aku selalu membalikan itu sih buat ya ini termasuk juga kayak menjalankan kuliah terus kayak buat anak segala macam, jadi semua balikin lagi kayak apa sih tujuannya gitu loh. Jadi banyak-banyak refleksi ke diri sendiri gitu sih. Ya itu intinya, jadi sebenarnya ya itu sih selalu mencoba menyalakan api di dalam diri kita yang nggak selalu menyala gitu ya. Tapi intinya aku dengan kayak sharing sekarang nih sama Mbak Nadia, sama Mbak Angel, sama teman busis di Lab Belajar Ibu tuh justru membantu menyalakan lilin-lilin di dalam diri aku buat semangat menjalani hari-hari sih. Menjalani hari-hari. Nah, malah aku jadi kepikiran, seperti podcast kita memang selain tentang LCR,
kita juga ingin tahu soal merawat diri. Iya benar ya Mbak Intan ya. Ya, Nah, betul. kalau misalnya dari Mbak Suci, boleh sharing merawat dirinya versi Mbak Suci, boleh saat ini di UK, atau misalnya kalau udah kembali lagi ke Indonesia, atau dulu gitu ya, merawat diri versi Mbak Suci itu seperti apa? Apakah ada ritual kecil, misalnya seperti skincarean, atau Oke, oke. minum teh, kan kalau di UK time-nya ada ya? Afternoon tea gitu ya. Quality time gitu. Iya, benar-benar. Iya, atau memang journaling gitu, atau mungkin ada versi Mbak Suci sendiri, boleh di-sharing. Boleh Mbak. Tapi jujur kalau sekarang self care aku adalah tidur. Berhubung Aduh, baru aku melahirkan ya, juga. jadi kayak, iya betul ya. Setuju nggak sih Mbak Nadia Manja? Jadi kayak tidur tuh berharga banget ya, apalagi buat ibu-ibu yang baru melahirkan gitu kayak, oh pengen tidur dan scrolling sebenarnya. Jadi aku nggak bisa itu ngeliat handphone. Cuma sebenarnya tetap harus dibatasin ya. Mas Daniel juga udah sempat mention sih, kalau aku self care-nya salah satunya journaling sih, sama jalan pagi. Itu dua tuh udah sangat powerful, sama teleponan sama orang tua, sama sahabat. Karena kan katanya kalau perempuan tuh kuota ngomongnya tuh berapa ribu gitu per hari kan itu dia harus disalurkan gitu kan. Nah itu aku menyalurkannya tuh adalah dengan telepon mama bapak aku, telepon teman, sama journaling. Karena kalau nggak disalurkan tuh kayak merasa ada sesuatu yang mengganjal dan kayak nggak tersalurkan tuh jadi kayak apa namanya tidak mengalir gitu ya energinya dan segala macam gitu. Jadi how I feed my soul tuh ya itu tadi. Jadi pagi-pagi tuh aku misalnya nganter anak sekolah gitu kan, misalnya habis sholat subuh apa segala macam, ya nyiapin bekal apa segala macam terus nganterin sekolah terus pasti aku jalan pagi sih, ya 2-3 kilo sama bayi gitu kan. Sebelum ada bayi juga pasti aku jalan lari, aku juga suka lari. Cuman karena aku ada apa namanya masalah di pernafasan jadi kadang aku lari kadang enggak gitu. Cuman tetap kalau jalan tuh ya karena ngelihat sesimpel melihat dedaunan yang bergerak berjatuhan itu tuh literally apa ya terapi gitu ya. Itu ada penelitian ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan baca-baca gitu ya, dari teori psikologi dan segala macam tuh ada grounding apa namanya buka sepatu kita dan kita ngerasain kita bertapak di tanah dan segala macam itu tuh benar-benar ini bisa membuat kita kembali gitu ya ke relax lah intinya tadi self care. Terus journaling juga nulis hal-hal, aku tuh selalu punya gratitude journal sih, aku sama anakku dan suami. Jadi hal-hal apa yang kita syukuri di hari itu dan kebetulan aku juga tulis gitu ya biar nanti tuh bisa jadi salah satu warisan buat anak-anak nanti kalau misalnya mungkin kita nggak ada di dunia ini gitu ya dia tuh baca jadi hal hari ini yang disyukuri sebenarnya kayak sesimpel buku curhat ya kayak dulu kita zaman-zaman sekolah tuh punya apa namanya buku curhat nggak sih namanya Pak? Diary gitu ya. Ya, Diary, iya, diary. Dear Diary, ya Allah, sahabat tuh. Intinya itulah, jadi nulis-nulis hal itu. Cuman kan dibikin prom-promnya ya, apa yang hal yang disyukuri, apa yang harus diimprove, segala macam. Cuman sekarang lebih kompleks ya, karena udah ada anak dan suami, jadi emang udah jadi satu kesatuan itu ditulis. Itu sih, ya itu sama ngobrol, terus ada tempat cerita juga sih. Dan sama sekarang lagi suka bikin, menulis poem ya, poem tuh apa ya, puisi, atau apa ya, kata-kata yang suka lebih itu. Karena itu kebetulan kemarin tuh baru pergi ke salah satu brand apa nggak apa ya disebutnya Lush di UK di London itu tuh dia punya kayak Poetry of Pharmacy gitu jadi ternyata tuh Iya. itu tuh salah satu cara foundernya Lush itu sendiri buat meningkatkan kreativitas dia jadi salah satu self care-nya dia itu adalah dengan menulis poetry itu makanya mereka tuh bikin Poetry of Pharmacy itu ternyata terbukti katanya dengan mereka semacam healingnya itu adalah menulis poem-poem dan poetry Mhm. itu tuh meningkatkan efektivitas bisnis. Nah, itu aku lagi mencoba menerapkan gitu ya. Karena kan tadi ya ditanyain banyak challenge-challenge-nya. Nah, mungkin Iya, salah satunya ditumpahkan ke poem dan poetry itu. menarik. Aku jadi keinget, aku juga sempet Mbak ke sana, datang, apalagi di lantai duanya kan, di atasnya. Betul, betul, betul. Seru Dan banget. memang, Ya, semoga nanti bisa bikin gitu juga di Indonesia. Amin. ih, iya bener, aku langsung kepikiran, wah farmasi kan soalnya ya. Jadi kayak cocok Betul. banget. Kita tuh menyalurkan perasaan kita dengan puisi, karena memang sekarang kalau lihat puisi udah mulai menarik lagi di Indonesia juga gitu. Nah, Mbak Intan, aku juga jadi keinget obrolan kita waktu itu bahwa kita itu tuh ibu lah terutama ya suka lupa merawat diri karena memang sibuk merawat semua orang. Literally semua orang kan seorang ibu. Nah, dan rasanya juga dari Mbak Suci lewat dari Alcer, karya-karyanya juga termasuk juga dengan co-founder memang jadi kayak pengingat lembut untuk kita bahwa
self-care itu bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya nggak sih Mbak Intan? Iya, bener banget. Self-care itu bukan berarti kita nggak peduli sama yang lain gitu ya, tapi kadang kita tuh suka sadar pentingnya merawat diri setelah merasa kelelahan. Padahal tadi seperti yang Mbak Suci sharing ya, bentuk merawat diri itu sesederhana jalan keluar sebentar, lihat angin yang berhembus gitu, lihat lihat kesibukan orang di sekitar, jalan pagi, journaling ya. Aku juga sangat merasakan, walaupun belum konsisten, tapi sangat merasakan manfaat dari ngeluarin apa yang ada di kepala ini kan kadang berisik ya. Nah, kalau nggak dituangkan tuh berisik terus di sini gitu. Jadi terkesan apa ya, sederhana walaupun nggak mudah memulai journaling. Tapi penting sekali buat ibu-ibu, ibu dan sister untuk merawat diri. Apalagi kalau mau dikaitin ke culture tadi, udah ada nih skincare yang minimalis tadi gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi skincare atau merawat diri itu ribet gitu. Iya, nah ini kita akan masuk ke segmen akhir-akhir nih Mbak Suci. Nah, ada harapan dan doa pribadi dari Mbak Suci, baik untuk Mbak Suci, Alca, dan semuanya. Boleh tuh Mbak. Biar kita aminkan bersama-sama. Kalau buat Alcer sendiri, harap banget ya semoga Alcer bisa terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai dasar tadi yang udah disebutin ya, keberlanjutan, kesederhanaan, dan kesadaran. Misalnya buat aku pribadi dan juga buat busi semua gitu ya. Aku ini aja sih selalu berdoanya tuh kalau misalnya sama Allah tuh kayak bisa terus belajar sampai aku tua, kalau misalnya emang dikasih umur gitu ya. Makanya orang sekarang tuh ya kalau misalnya dikasih kesempatan buat sekolah, makanya sebenarnya tuh punya mimpi dan punya keinginan untuk mengejar mimpi itu adalah sebuah kemewahan itu sendiri gitu ya. Jadi bersyukurlah buat busis-busis semua nih yang emang kayak punya keinginan untuk terus belajar gitu ya. Dan belajar tuh nggak melulu kayak harus formal. Banyak banget sekarang udah sarana-sarana kita buat wadah buat kita mengembangkan diri gitu ya. Termasuk di lab belajar ibu itu tuh senang banget ya. Aku tuh melihat tuh kayak masya Allah benar-benar wadahi gitu ya, ibu-ibu jadi jembatan gitu ya buat ibu-ibu yang emang pengen ngejar mimpi karena emang nggak mudah gitu ya. Kadang kita merasa sendirian, nggak punya teman, gimana sih caranya, terus nggak tahu jalannya gimana, terus ya gitu ya. Jadi kalau buat aku pribadi sih semoga bisa terus belajar, terus habis itu lebih sistemik, jadi bisa membawa inovasi dan punya nilai sosial juga yang lebih luas gitu ya. Karena kalau kata Albert Einstein sih ya, aku suka banget aku pakai quotes karena apa ya, bikin lebih semangat hidup hidup gitu ya. Jadi education is not learning of fact but the training of the mind of thing. Jadi sebagai ibu gitu ya, kita juga gitu kan anak-anak kita tumbuh melihat kita belajar gitu kan, berbuat baik dan merawat diri gitu ya. Bukan, jadi itu tuh bukan hal yang terpisah gitu, hal suatu kesatuan gitu ya. Karena kan katanya anak-anak yang bahagia itu lahir dari ibu yang bahagia. Jadi gimana caranya kita membuat diri kita bahagia, kita fill our tank, jadi kayak kita mengisi tangki kita sendiri, baru kita menuangkan air-air itu ke banyak tangki. Jadi kita cukupi gitu ya tangki kita untuk bisa menebarkan manfaat yang lebih luas. Jadi ya itu sih doanya semoga itu bisa jadi tangkinya bisa jadi lebih gede, jadi bisa lebih men-share isi-isi tangki ini ke banyak orang gitu sih, wider community and other people and beyond. Masya Allah Mbak. Mbak Suci, aku bergetar hatiku. Aku seneng banget dapat inspirasi banyak sih ini. Apalagi kayak ya, angin segar lagi untuk kita, BUSIS, untuk selalu berharap. Makanya itu ya, benar kata Mbak Suci, berharap itu tuh jadi semacam privilege buat kita gitu. Nah, jadi terima kasih Mbak Suci atas cerita dan perjalanan yang sungguh luar biasa, inspiratif. Dan aku berharap, kita semua berharap, semoga doa Mbak dan harapan Mbak Suci, keluarga, untuk Alcar, untuk keluarga, bisa terwujud dengan indah dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi banyak orang. Aduh, sesuatu yang keluar dari hati itu nyampe ke hati ya. Maksudnya aku merasakan energinya nggak apa ya. Maksudnya ini nggak peres sih. Tapi kalau kita denger memang dari hati itu beda gitu rasanya. Kalau dari aku sih, dari aku tadi tuh di akhir cakep banget ya Mbak Suci ngomongin soal ibu pembelajar, which is sangat inline sama LBI gitu ya, bahwa ibu yang terus belajar, ibu tuh kan kayak mungkin kalau boleh kasih apa namanya ya, satu kata yang terngiang-ngiang banget dari podcast ini adalah harmonisasi buat aku. Jadi tadi Mbak Suci mengingatkan I'm not trying to balance things, I'm trying to harmonizing things gitu. Bahwa dan gak cuma soal hidup, tapi juga soal skincare. Prinsip skincare-nya Alcur itu adalah harmonisasi. Kemudian juga hidup juga semua tentang harmonisasi. Karena
ya we have to embrace all the chaos gitu. Kadang kita nggak bisa, memang hidup tuh bukan seperti yang ditampilkan apa yang di sosial media aja gitu ya. Jadi memang all the chaos, gimana kita dancing in the rain, menarik banget sih insight-insight hari ini. Makasih banyak Mbak Suci. Pleasure, dengan senang hati. Nah, aku juga kalau nambah insight sedikit, aku suka banget part waktu Mbak Suci bilang bahwa kembali lagi kepada niat dan tujuan. Nah, terutama Mbak Suci dan co-foundernya Alcer, memang salah satu caranya itu memberi manfaat pada banyak manusia, kayak gitu. Nah, Ini kan tadi kita udah berbagi ya, Mbak Suci udah closing, kemudian juga aku udah kasih insightku, Mbak Angel juga. Bagi teman-teman suara sendiri, bagian mana dari obrolan ini yang paling berkesan? Tulis di, gini ya, gini. Tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman kamu juga bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu lain. Dan ada satu lagi janji Angel di akhir podcast kita kali ini, mau kasih tahu apa Angel? Silakan. giveaway. Jadi giveaway-nya untuk 4 orang pemenang yang mana ini adalah produk kebanggaan kita yaitu dari Alcher. Yaitu ada multipurpose face essence sama multipurpose tint UV shield gitu. Nah, caranya gimana tuh? Caranya gampang banget, Bu Sis. Pertama, follow dulu @lab_belajar_ibu dan @la_alture alture.official. Terus yang kedua, dengerin podcastnya sampai akhir. Nah, aku mau terima kasih kepada ibu sister semua sudah bersedia stay sampai sekarang. Dan juga nontonnya di YouTube juga bisa loh Suara Ibu ini. Terus juga screenshot episode ini, yang episode bersama Alcer. Dan juga upload screenshotnya ke Instagram Story, tag @belajar_ibu dan alture.official. Terus tulis insight yang didapat dan alasan kenapa Bu Sis bisa menonton acara ini sampai sekarang. Dan jangan lupa tag 3 teman Bu Sis. Nanti pemenangnya akan diumumkan di IG Story @lab_belajar_ibu. Ya, ini sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih banyak Mbak Suci untuk ceritanya, untuk inspirasinya. Kita doakan yang terbaik buat Alcer dan kehidupan pribadi Mbak Suci ya. Amin. Mungkin mau dada-dada dulu. Oh, boleh boleh. Ya, tadi udah disetelin harapan dan segala macam ya. Tapi intinya sebenarnya we build Alcher beyond that gitu ya. Jadi sebenarnya aku, Aziza dan juga Fitri mengembangkan ini tuh beyond skincare gitu. Jadi kita pengen menebarkan manfaat seluas-luasnya. Jadi semoga nanti kalau misalnya emang diizinkan capai stage yang diharapkan gitu ya, kita bisa empower juga busis-busis atau misalnya teman-teman semua yang emang pengen lebih mengembangkan diri dan segala macam, atau mungkin itu dari segi culture-nya ya. Terus kalau misalnya dari aku pribadi, aku juga berharap banget bisa lebih banyak kontribusi di entrepreneurial ecosystem gitu ya. Jadi pengen banget mencetak lebih banyak pebisnis-pebisnis gitu ya, pebisnis muda, terus terutama ibu-ibu juga nih, apalagi teman-teman yang mungkin nggak dapat akses gitu ya tentang mentorship dan segala macam, karena kebetulan aku kan juga terjun gitu ya di bidang itu gitu ya. Jadi aku juga pengen men-share pengalaman-pengalaman yang udah aku dapetin gitu di luar negeri, di UK, dan bertemu dengan berbagai macam orang gitu ya, dan pengalamannya di luar negeri ini. Jadi pengen banget, semoga bisa diizinkan ya, mohon diaminkan ya Bu Sis semua, amin. Amin, Gitu, jadi amin, Angel. amin, jadi amin ya, semoga dimudahkan juga semua, Mbak Angel juga, Mbak Nadia. Jadi makasih banyak juga buat Lab Belajar Ibu, tim podcast Suara Ibu juga, makasih banyak undangannya. Senang banget udah bisa berbagi hari ini, bisa cerita tentang perjalanan hidup, ilmu, dan juga filosofi skin minimalism yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Mungkin terdengarnya agak ribet gitu ya, skin minimalism, tapi it's not as difficult as is it. Jadi bukan cuma inspiratif, tapi juga menenangkan. Kalau boleh ngasih quotes terakhir, menyimpulkan dari tadi apa yang sudah kita bicarakan selama kurang lebih 1 jam. Jadi dikaitin sama self-care gitu ya. Jadi when you take care of yourself, you're not just caring for one person. Jadi nggak cuma buat kita sendiri, tapi you're caring for everyone who depends on you and beyond gitu. Jadi self care tuh penting banget buat diri kita sendiri. Tadi yang kita bilang ya, itu pasti kita juga peduli terhadap orang-orang sekitar kita dan juga komunitas, dan lebih luas dari itu gitu. Jadi jangan menganggap remeh self care sebenarnya ya. Jadi semoga semua para pendengar Suara Ibu, khusus semua, itu bisa memetik pelajaran bahwa self care tuh bukan cuma soal kemewahan, tapi juga kebutuhan dasar untuk mencintai diri sendiri dengan cara berkesadaran gitu sih. Terima kasih banyak. Aduh, itu quotes yang sangat bagus untuk menutup podcast hari ini. Izinkan aku menutup juga dengan tagline. Sampai jumpa di episode berikutnya, Ibu dan Sister. Dari Suara Ibu, Siniar Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu rawat diri dengan penuh kasih. Bye-bye. Dadah. Terima kasih Mbak Suci, Mbak Angel.